Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam mengikuti penyelenggaraan virtual conference on social science in law, political issue and economic development. Saya sebagai penulis atas nama Franky Jafar bersama dengan penulis yang lain, Bapak Sumartono, Hoirul Saleh, dan Bapak Abdullah Said. Materi ini merupakan bagian dari disertasi saya. Baiklah, untuk beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan materi ini dengan judul Community Aspiration in the Deliberation Forum of Gorontalo Regency Development Planning Indonesia. Baiklah, pada slide ini saya paparkan abstrak yang merupakan bagian dari materi yang saya akan paparkan kemudian. Nah, dalam abstrak ini terdiri dari tujuan penelitian, metodologi, temuan, penerapan penelitian maupun kebaharuan penelitian ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke slide yang berikutnya. Sebagai pengantar, saya akan mencoba menguraikan tentang penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat ini merupakan bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Wadah itu adalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Kenapa demikian? Karena aspirasi masyarakat tidak hanya lahir dari aspirasi masyarakat, tetapi merupakan hasil dari rembuk seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, masyarakat, maupun legislatif. Hanya saja persoalan yang dihadapi saat ini masih banyak aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui musrembang masih saja belum terakomodir dengan baik. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan masalah-masalah yang muncul pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Persoalan yang muncul apabila dilihat dari kondisi secara empirik, di mana masih banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah belum terakomodir dengan baik dalam program pembangunan, sehingga memunculkan berbagai tuntutan dari masyarakat. Demikian juga kondisi secara normatifnya. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan terlihat belum konsisten dengan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang ada. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang muncul ketika pelaksanaan musrembang berikutnya. Apabila dilihat dari aspek teoritik, memang belum sesuai dengan konsep perencanaan pembangunan daerah, di mana dalam prakteknya belum mampu memperbaiki aspek kehidupan masyarakat, yang secara langsung belum mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada capaian daerah. Saya mengambil literatur-literatur yang ada dalam slide ini karena saya melihat bahwa berbagai konsep yang dikemukakan oleh berbagai pakar ini dapat menjawab persoalan-persoalan dan fenomena yang ada. Sehingganya saya mencantumkan beberapa pakar seperti Landaboso, Bertwai, Detmond, Karyanga, Hussein, dan Safrizal. Nah, dalam berbagai konsep yang mereka bawa, yaitu tentang perencanaan pembangunan,
dalam menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai solusi, berbagai masukan yang ada yang dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam materi ini. Pada metode penelitian ini, untuk mengkaji lebih jauh fenomena yang terkait dengan aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, peneliti mengambil pendekatan kualitatif, model analisis interaktif, untuk mengumpulkan data, kondensasi data, penyajian data, maupun penarikan kesimpulan, sebagaimana yang disampaikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Penulis memilih model ini karena dapat memahami atau mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam secara komprehensif terhadap suatu masalah sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal ini dapat tergambar dalam skema gambar yang terpapar dalam slide ini. Dari hasil penelitian ini saya mencoba menampilkan beberapa tabel maupun gambar. Dari tabel yang pertama ini yakni data usulan masyarakat melalui forum Musrembang, di mana usulan masyarakat cukup banyak, 4.650 usulan, sedangkan yang terakomodir hanya 459, yang tidak terakomodir 4.191. Apabila dilihat dari distribusi program dari organisasi pemerintah daerah, di sini terlihat usulan masyarakat cukup minim terakomodir. Demikian juga pada gambar di bawah. Nah, di sini dari bidang infrastruktur maupun ekonomi, sosial, budaya juga masih sangat minim, walaupun dari tingkat infrastruktur agak lebih tinggi dibanding ekonomi maupun sosial budaya. Jadi hal ini memang banyak pengaruh dari faktor-faktor lain. Faktor-faktor itu bisa kita lihat pada slide di bawah ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi masyarakat, yakni yang pertama, kualitas ide yang diusulkan. Memang masyarakat melalui perangkat desanya menyampaikan usulan sebanyak-banyaknya. Namun, usulan yang disampaikan itu hanya sekedar keinginan, bukan kebutuhan. Sehingganya usulan yang disampaikan terkadang menumpuk. Yang kedua, tingkat urgensi, di mana prioritas kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan minat. Kemudian yang ketiga yaitu kepentingan politik. Aspirasi masyarakat seringkali menjadi ajang pertarungan politik antar parpol, elit politik yang memiliki kekuasaan dalam pemerintah dan kelompok masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terserap. Sehingga intervensi politik bukan lagi rahasia umum. Kemudian yang berikutnya adalah batasan anggaran. Tidak semua usulan yang diajukan masyarakat dalam musrembang dapat dibiayai keterbatasan anggarannya, karena besarnya aspirasi masyarakat tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingganya standar kebutuhan sebagian besar masyarakat mengusulkan berdasarkan keinginan daripada berdasarkan kebutuhan. Inilah hal-hal yang menyebabkan aspirasi banyak orang tidak tertampung. Dalam diskusi ini, usulan dari masyarakat dalam forum Musrembang memang cenderung berorientasi pada kuantitas.
tidak melihat kualitas usulan dan tidak melihat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan. Sehingganya Landa Baso mengungkapkan bahwa inovasi di daerah yang tertinggal karena kurangnya pemahaman tentang pembangunan daerah oleh masyarakat, perencana kebijakan, dan pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, dia menyarankan cara praktis untuk mengatasi hal itu dengan mendorong mengembangkan strategi inovasi regional. Strategi ini bertujuan untuk menyelaraskan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Nah, demikian juga menurut Broadway, keterampilan komunikasi dan analisis yang baik oleh para pembuat kebijakan perlu adanya pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai prinsip kebutuhan dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan musrembang saat ini memang didominasi oleh kepentingan elit politik, sehingga berdampak pada suara masyarakat yang terpinggirkan, yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan pemerintah. Suara masyarakat marginal belum sepenuhnya terakomodir atau diwarnai dalam pembahasan musrembang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang kebutuhan para pihak yang terlibat dalam musrembang. Maka kebutuhan yang diangkat oleh masyarakat marginal kemungkinan besar akan berbeda dengan diungkapkan oleh peserta yang memiliki kedudukan yang tinggi atau status di masyarakat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Dermon mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pembuatan kebijakan tidak hanya dilihat dari satu subjektif dan pendekatan terhadap status sosial, tetapi membutuhkan perspektif yang lebih luas tentang proses, pendanaan, aktor, dan objek, serta aktor utamanya. Dalam hal ini diperlukan keterampilan secara analitis, teknis, administrasi yang baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun juga masyarakat sipil. Untuk kesimpulan, tingkat kemampuan dan lemahnya persatuan kapasitas masyarakat masih merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat sipil secara partisipatif. Penyebab ketidakberdayaan masyarakat adalah karena sikap apatisnya mereka, ketidaktahuan dan lemahnya posisi tawar yang ada. Untuk membenahi hal tersebut, harus ada upaya serius dari pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat atau LSM, dan komponen lainnya untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari sisi kepentingan politik sendiri, semua komponen, terutama aparat di tingkat kabupaten dan legislatif, yang disegani harus menjadikan rakyat sebagai rakyat yang dilayani, bukan sebaliknya. Karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kualitas usulan, pemerintah hendaknya memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar memahami program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana membuat usulan kegiatan yang benar sesuai kebutuhannya, mengingat dana yang dialokasikan untuk sosialisasi dan arahan kegiatan berasal dari organisasi pemerintah daerah terkait itu ya terbatas juga. Oleh sebab itu, sebagai rekomendasi di sini saya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembangunan daerah, karena aspirasi masyarakat merupakan hal paling mendasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Serta pelaku yang biasanya sangat dominan dalam proses pembangunan, pemerintah harus memberikan pemahaman atau keadilan kepada berbagai usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri. Mengingat dana yang dialokasikan juga
berasal dari organisasi pemerintah daerah itu sendiri. Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan singkat materi saya. Terima kasih atensi dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.